Iya, sekali lagi Pak ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Nah, ini hari kita belajar materi kelas 8, yaitu tentang peluang. Nah, peluang ini materi kelas 8 semester 2. Pas masa-masa pandemi ya, waktu itu. Jadi di sini Pak mau mengulangi lagi materi peluang. Jangan sampai waktu kemarin pas kena pandemi dengan materi ini mungkin tidak semaksimal seperti biasa. Oleh karena itu, hari ini kita mengulangi materi tentang peluang ya. Nah, nah, di sini kita tahu dulu apa itu peluang ya. Kita harus tahu dulu itu apa itu peluang. Nah, di sini kita sama-sama bisa lihat ya, definisi peluang itu seperti apa. Di sini dia katakan bahwa peluang didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadi sebuah peristiwa. Nah, itu yang dinamakan peluang ya. Kemungkinan terjadi sebuah peristiwa. Terus di dalam peluang itu ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel itu seperti apa? Nah, di sini juga dia sudah katakan bahwa ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi. Nah, itu yang dinamakan ruang sampel. Nah, sebentar baru kita masuk pada contoh soal ya. Nah, ini kita lihat dia punya definisi dulu. Nah, ruang sampel itu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi ya. Terus apa itu titik sampel? Nah, titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Anggota yang ada di ruang sampel. Nah, itu dinamakan titik sampel. Terus apa itu kejadian? Apa itu kejadian? Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Bagian dari ruang sampel. Jadikan sahur. Di sini di benar. Ya, jadikan sahur ya. Sabar ya. Sabar ya. Sedikit anak-anak ya. Oke. Kalau mati lampu kan saya masih bisa bertahan. Iya, baik kita lanjut lagi. Nah, jadi itu sudah ya. Di dalam peluang tadi yang kita belajar adalah ruang sampel, yang kedua titik sampel, dan yang ketiga kejadian ya. Nah, sekarang kita lihat secara umumnya dulu. Rumus peluang. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama. Frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Bisa lihat ya. Jadi di situ kamu ambil pena, kertas, coret-coret di situ memang. Jangan tinggal pas suruh tulis baru kamu tulis. Langsung tulis ya. Nah. Sekarang kita lihat penjumlahan peluang. Atau Pak jelaskan dulu ruang sampel itu ya. Nah, kita lihat contoh dari ruang sampel dulu. Misalkan biasanya kalau peluang-peluang atau kejadian-kejadian ya, itu soal-soal yang kita sering temui itu adalah tentang dadu. Nah, kalau tentang dadu itu model dia punya bunyi soalnya sebuah dadu dilemparkan satu kali
Atau 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Nah, terus kita lihat ruang sampel itu dari dadu itu berapa? Nah, kita lihat dadu itu ada 6. Dadu itu kan bentuk kotak ya, bentuk kubus ya. Ada 6 sisi ya, dadu. Nah, Pak yakin kamu semua tahu dadu itu. Nah, dan dadu itu mempunyai titik-titiknya, angkanya sampai 6 ya. Titik 1 sampai titik 6. Nah, jadi ruang sampel dari satu dadu itu adalah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang dinamakan ruang sampel. Jadi jumlah ruang sampel dalam satu dadu itu adalah 6. Nah, terus titik sampel. Apa itu titik sampel? Nah, dia bilang tadi titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel. Misalkan Pak jelaskan tadi dadu. Seandainya kita lempar dadu dan muncul angka 1. Nah, angka 1 itu adalah merupakan titik sampel. 1 itu titik sampel. Atau Pak lempar dadu lagi, dia muncul angka 5. Nah, 5 itu yang dinamakan titik sampel. Ruang sampelnya tadi ada 6 tadi, 1 sampai 6. Nah, itu dinamakan ruang sampel. Kalau titik sampel berarti kita lihat anggota yang di dalam ruang sampel itu berapa, atau yang kita melakukan percobaannya itu munculnya berapa, itu yang dinamakan titik sampel. Nah, itu secara garis besar dulu ya. Kita lihat dia punya rumus-rumus di bawah. Oke, baik. Kita lihat penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang. Di sini ada beberapa ya penjumlahan peluang ya. Ada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas itu dikatakan begini. 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. A dan B mereka dua beda-beda ya. Nah, itu yang dinamakan kejadian yang saling lepas. Nah, kita lihat di sini dia punya rumus ini. Peluang A dan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Nah, sekarang kita lihat. Ini nih lambang apa ya? Lambang gabung ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Contohnya, 2 buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Muncul 3 atau 10. Nah, kita lihat. 2 buah dadu. 2 buah dadu. Kalau Pak tanya dia punya ruang sampel, kira-kira ruang sampelnya ada berapa? 2 buah dadu. Nah, coba kalau yang ada yang mau jawab, coba angkat tangan. Angkat tangan kalau ada yang mau coba jawab. Ini masih tentang ruang sampel dulu ya. Ruang sampel. Kalau 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, kira-kira ruang sampelnya ada berapa? Tadi Pak sudah jelaskan bahwa kalau 1 dadu, kalau dilempar berarti ruang sampelnya ada 6. Nah, sekarang Pak tanya lagi 2 buah dadu yang dilempar secara bersama-sama. Iya, Teresa Mone. Eldale. Aurelia. Yoren. Halo Pak Karel. Ya, bagaimana Guru? Iya, itu mau suruh ada yang jawab, angkat tangan. Oh ya, ini saya ajak sama dia untuk menjawab ini. Iya. Selamat pagi, Guru. Ya, selamat pagi. Nah. Jadi dia punya ruang sampel ada 12, Pak Guru. Ada 12? 12. Sekarang coba ada yang lain?
Yang lain, yang lain. Oke, terima kasih ya Teresa Mone. Yang lain, ada lagi yang mau jawab? Nah, kalau begitu Pak jelaskan ulang ya. Nah, tadi pertama Pak sudah jelaskan bilang kalau satu dadu berarti ruang sampelnya 6 karena di dadu itu ada angka 1 sampai 6 ya. Tapi bagaimana kalau dadunya ada 2, terus 2 dadu dilemparkan secara bersamaan. Nah, jadi ruang sampelnya itu karena tadi satu sampelnya ada ruang sampel satu dadu yaitu 6. Kalau 2 berarti kita 2 6 pangkat 2 ya, bukan 6 tambah 6 ya. Atau 6 kali 2. Kita lihat kalau dia punya apa ya. Kita hitung secara bersama-sama ya, supaya lihat dia punya rinciannya. Nah, kalau satu dadu kan 1 sampai 6. Kalau dua dadu berarti dia bisa muncul 1-1 kan bisa. 1-2 nah, bisa. Atau dadu yang pertama muncul 1. Dadu kedua, sabar Pak buat ini saja biar kamu agak. Nah, anggap saja ini dadu 1 ya. Bisa lihat. Nah, dadu 1. Ini dadu 2. Ini dadu 2. Nah. Karena ini ada 2 dadu. Jadi kalau kita lempar secara bersama-sama ya, kita lempar secara bersama-sama. Jadi kemungkinan yang muncul itu atau peluang yang muncul itu, dadu 1 itu pasti muncul angka 1. Nah, ini nih. Dadu pertama muncul angka 1. Dan dadu kedua juga pasti bisa muncul angka 1. Begitu dan seterusnya. Begitu kalau dadu pertama bisa muncul angka 1. Dadu keduanya bisa muncul angka 2. Terus masih tetap. Kalau dadu pertama masih muncul angka 1, tapi dadu kedua dia bisa muncul angka 3. Dan seterusnya. Ini baru 1 ya. 1 saja sudah sampai 6. Berarti kesimpulannya bahwa 2 dadu itu ruang sampelnya sama dengan 36. Jadi 6 dipangkat 2. Jadi kata kuncinya di sini Pak mau, karena kamu kan sudah kelas 9 ya. Kamu kelas 9 berarti kamu mau mengikuti ujian. Sebentar lagi sudah mengikuti ujian. Jadi kalau 1 dadu itu tuh berarti ruang sampelnya sama dengan 6. Sama dengan 6. Kalau 2 dadu berarti ruang sampelnya sama dengan 36. Nah, intinya ini kata kunci sudah ini nih. Ini kata kuncinya sudah. Jadi kalau Pak kasih contoh lagi, dia punya bunyi pertanyaannya begini ya. Misalkan sebuah dadu dilempar 1 kali dan muncul angka 3. Berapakah kejadiannya atau peluangnya kejadiannya? Berarti kita masuk rumus tadi. Lola. Kembali ke lagi ya. Sabar. Ini ya. Banyaknya kejadian, Pak tulis rumus baru. Nah, ini.
Hmm. Nah, ini. Nah, seperti yang Pak kasih contoh tadi ya. Nah, ruang sampelnya ini semuanya ini. Tolong perhatikan di gambar ini. Nah, ruang sampel. Kan tadi dia bilang begini, 2 buah dadu masing-masing berwarna merah. Nah, mata dadu warna merah di atas ini. Terus mata dadu yang berwarna putih yang ini. Jadi dia punya ruang sampelnya sebanyak ini. Ini 1.1, 1.2, 1.3 sampai 6.6. Dan jumlah semuanya ini adalah 36. Dan yang ini nih yang dinamakan ruang sampel ini. Ini yang dinamakan ruang sampel ini. Ya. Nah, terus sekarang mana yang dinamakan titik sampel? Titik sampel misalkan tadi Pak bilang tadi titik sampel. Yang di sini dibilang begini. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3. Nah, kita lihat yang berjumlah 3. Oh, ternyata ada 1.2 dengan 2.1. Kalau kita jumlahkan hasilnya yaitu 3 ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya 3. Berarti peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 adalah 2. Jadi sama dengan 2 per Kelang barang dunia Bapak. Sorry ya anak-anak tadi jaringan kaget-kaget. kaget karena ini. Apa dong? Terus bagikan mulai. Belum. Oke. Kita settle dan. Bagikan kan? Tidak yang tadi bawah. Keseluruhan. Kita bisa pindah-pindah toh. Nah. Jadikan terus karena takutnya mati lampu sebentar. Iya. Oke. Oke, baik. Ulang lagi ya. Pak jelaskan ulang ya. Kita jangan di sini dulu. Kita jangan di sini dulu ya. Pak buat di sini dulu. Sabar ya. Ini Pak tulis biar kamu. Pak tuh maunya kamu tuh mengerti. Jadi kalau Pak jelas, kalau Pak rasa apa itu Pak tidak puas sekali. Ini Pak mau cari yang bagaimana yang bisa buat kamu mengerti ya. Sabar. Tenang saja. Kalem. Anak-anak. Kalau Pak jelaskan kamu, kalau apa itu nanti Pak rasa bersalah sekali. Kenapa ajar kamu yang sembarang-sembarang. Nah, ini ya.
Nah, ini Pak sudah tulis dia punya rumus ya, ini ya. Peluang itu NA ini nih yang kita harus cari ya. NA ini nih yang kita mau cari. Terus NS ini nih dia punya ruang sampel. Nah, kita Pak kembali lagi ya. Nah, ruang sampel tadi itu tuh Pak sudah jelaskan ruang sampel itu. Ruang sampel berarti model Pak ambil dadu. Salah satunya contohnya dadu ya. Dadu itu tuh ada satu dadu. Tetapi di dalam dadu itu ada 6 angka ya. 1 sampai 6. Nah, itu yang dinamakan ruang sampel. Dan ruang sampel itu tuh dilambangkan huruf S. Ruang sampel itu dilambangkan dengan huruf S. Nah, jadi terus titik sampel. Nah, titik sampelnya itu misalkan Pak buat pertanyaannya begini. Gilbert ambil dadu, Gilbert lempar itu dadu. Atau dia kasih lambung itu dadu ya. Gilbert lambung itu dadu. Dan dadu itu jatuh, muncul angka 2 ya. Muncul angka 2. Nah, jadi 2 itu tuh adalah kejadiannya ya. Berarti NA-nya ini nih. Nah, jadi NA-nya itu. Titik sampelnya itu ya. Titik sampelnya itu sama dengan 2 titik sampelnya. Titik sampelnya 2. Tetapi di dalam titik sampelnya, tetapi di dalam dadu kan dadunya cuma 1. Berarti kita dapat peluangnya sama dengan 1/6. 1/6. Jadi jawabannya peluangnya yang Gilbert melakukan lemparan dadu tadi muncul angka 2. Berarti jawabannya sama dengan 1/6. Kenapa 1/6? Karena dalam satu dadu. Nah, ini kan satu dadu ya ini ya. Ini dadu ini. Satu dadu ini nih sama dengan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan 6. Nah, ini nih adalah dadu ya. Nah, ruang sampelnya 6 itu dari sini ini 6 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang semuanya ini yang dinamakan ruang sampel. Nah, ruang sampelnya ini NS ini nih, NS. Jadi di sini kita tulis 6. Kita tulis 6 di sini. Nah, ini ruang sampelnya. Terus Gilbert melakukan lempar dan muncul angka 2 ya. Muncul angka 2. Angka 2 itu ini nih angka 2 itu tuh. Nah, angka 2 di sini. Angka 2 di sini ada berapa? Angka 2 di sini ada berapa? Ada 1. Karena 1 dadu. Berarti NA-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya sama dengan 1/6. Nah, misalkan Pak tanya lagi. Gilbert dia lempar 1 dadu dan muncul angka 6. Jadi jawabannya berapa? Muncul angka 6. Jadi jawabannya berapa? Siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab? Muncul angka 6. Kalau dia muncul angka 6, tetap jawabannya sama dengan 1/6. Karena di dalam satu dadu itu tuh 6-nya cuma 1 saja. 6-nya cuma 1 saja. Jadi peluang terjadinya pelemparan dadu tadi hasilnya sama dengan 1/6. Nah, atau ada yang mau tanya dulu? Coba Pak mau dengar dari Kampung Suara dulu sebelum kita lanjut ini. Ini dasar sekali ini. Ayo, atau ada yang mau omong? Pak Guru, saya interupsi sedikit. Ya. Ini apa? Anak-anak yang masih tadi untuk kasih aktif video, kasih aktif kamera, contoh Cinta Sabulon, Lydia Via, Made, dan lain-lain. Ada Ugen juga, ada Jason juga. Jason kasih menyala kamera, tidak kasih aktif audio. Kamu dengar apa? Bintang, kamu dengar apa? Saya juga bingung nih, Kang. Jadi tolong dulu. Kalau tidak kasih aktif kamera, berarti saya
tendang keluar dari meeting, saya tidak masuk. Alfonsus Ramone. Oke, itu saya mungkin Pak Guru itu info. Ini spesial tendang keluar dari ini meeting. Karena ini sudah terlalu berlebihan. Kita tidak tahu ada tidur atau ada apa. Terima kasih Pak Guru. Oke. Kita kembali lagi. Pak mau tanya dulu sebelum kita mau lanjut lebih jauh. Kira-kira yang ini nih. Kalau begitu Pak buat 2 dadu ya. Nah, sekarang Pak buat 2 dadu. Nah, ini 2 dadu ya. Nah, 2 dadu. Ini Pak buat 2 dadu. Kalau 2 dadu. Misalkan Gilbert punya 2 dadu. Dia lempar secara bersama-samaan. Peluang munculnya mata dadu 2. Munculnya mata dadu berjumlah ya. Mata dadu berjumlah 2. Kira-kira berapa? Halo. Coba kalau ada yang mau bertanya diangkat tangan dulu, supaya Pak mau dengar dulu. Ya, mantap, Alexander Sah. Dia punya jawaban Pak Guru 2/6 Pak Guru. Untuk yang nomor 1 tadi. Ini Yang nomor 2 Bu. Silakan Alex. Kalau oke Alex, tunggu kalau Pak hapus dulu ini ya. Pak hapus ini dulu. Sekarang Pak tanya ulang ya. Untuk yang 1 dadu dulu ya Alex ya. Satu apa dulu? 1 dadu dulu. Model Alex buang dadu 1 ya. Ambil dadu terus buang. Dia muncul angka 6. Kira-kira peluang terjadinya sebuah kejadian berapa? Dia muncul angka 6. 1/1 Guru. 6 per 1/6 Guru. 1/6. 1/6 ya. Karena ruang sampelnya semua ada 6. Berarti NS-nya itu harus 6 sudah. NS-nya itu selalu 6. Ya. Jadi kamu punya kata kunci untuk ruang sampel itu tuh kalau 1 dadu ruang sampelnya harus 6 ya. Pegang kata kunci itu dulu. Terus Pak kasih kata kunci lagi. Kalau 2 dadu ruang sampelnya selalu 36 ya. Selalu 36. Kenapa selalu 36? Karena dadunya ada 2. Dan dadunya ada 2 berarti 6 pangkat 2 atau 6 kali 6. Berarti ruang sampelnya 36. Karena ada 2 dadu. Sekarang Pak masih 1 dadu dulu. 1 dadu yaitu ruang sampelnya 6. Jadi kalau Pak bilang begini, coba kamu lempar dadu dan muncul angka 6. Berarti hasilnya tetap 1/6. Karena di dalam 1 dadu itu 6-nya cuma 1 saja. Iya, bisa ya? Sekarang Alex, ya. Pak tanya ulang lagi. Bagaimana kalau ambil dadu, lempar, dan muncul bilangan genap? Muncul bilangan genap. Bilangan genap. Ya, muncul bilangan genap. Masih 1/6 juga, Guru. Berarti oke, terima kasih Alex. Alex, tolong kasih mati mikrofon dulu. Tadi Pak kan tanya begini. 1 dadu dilempar 1 kali dan muncul bilangan genap. Alex jawab 1/6. Berarti Alex masih kurang mengerti ya. Masih belum mengerti. Kalau bilang muncul angka bilangan genap, berarti bilangan genap dalam 1 dadu itu ada berapa? Ini ada 2, ada 4, ada 6. Jadi jumlahnya di sini berapa? Berarti sama dengan bilangan genap itu sama dengan 3. Kenapa 3 di sini Pak tulis? Karena ada anggotanya 2, ada anggota 4,
ada anggota 6. Berarti seluruh anggotanya ini ada 3. Berarti jawabannya sama dengan 3/6. Terus kita mau kasih perkecilkannya dia sama dengan 1/2. Nah, ini yang dinamakan muncul bilangan genap. Bisa? Atau ada yang mau bertanya lagi? Bisa. Ini baru 1 dadu loh. Baru 1 dadu. Belum 2 dadu. Intinya kalau bilang 1 dadu, dia punya ruang sampelnya selalu 6. Ruang sampel yang ini nih, ruang sampel yang ini nih harus selalu 6. Harus selalu 6 karena 1 dadu. Terus kalau ruang sampelnya 6 ini gampang saja. Kalau Pak sekarang Pak tanya lagi. Bagaimana kalau jumlahnya bilangan prima? Bilangan prima. Nah, 1 dadu dilemparkan secara 1 kali. Muncul bilangan prima. Siapa yang bisa jawab? Muncul bilangan prima. Bilangan prima. Ayo, siapa mau jawab? Vera, bisa tidak Vera? Muncul bilangan prima Vera. Coba Vera kasih aktif suara dulu. Atau ada yang mau jawab? Bilangan prima? Siapa tahu bilangan prima? Angkat tangan. Coba jawab saja dulu. Nah, jangan Iya, takut salah. saja. Iya, Fulgen. Oke, mantap. Iya, Fulgen. Apa gitu? Iya. Bilangan prima itu dari angka 135. 1, 3, 9, 5. Yang untuk di dalam dadu kan ada 1 sampai 6. Berarti bilangan primanya berapa? 1, 3 dan 5. Nah, berarti bilangan primanya 1, 3 dan 5. Nah, anggotanya bilangan prima di sini ada berapa anggota bilangan prima di sini? Ada 3. Nah, jadi 3 per berapa 3? Per 6. Per 6 karena ruang sampelnya 6 karena di sini 1 dadu. Jadi kita perkecilkan menjadi 1/2. Jadi dia punya untuk peluang kalau secara umumnya gampang-gampang saja, cuman begini saja. Nah, ini 1 dadu tadi. Model Pak tanya lagi. Kalau Fulgen, kalau seandainya 1 dadu dilempar dan muncul angka 3. Muncul angka 3, Fulgen. Jawabannya tetap 1/6. 1/2. 1/6. 1/6. Kenapa? Karena angka 3 di 1 dadu itu anggotanya cuma 1 saja, yaitu anggotanya cuma 3 saja. Tuh, 3 itu ada 1 tuh. Berarti 1/6. Kalau muncul angka 5, tetap saja. Karena di dalam dadu itu tuh 5 itu dia punya anggotanya cuma 1, yaitu 5. Berarti 1/6. Kalau bilang angka bilangan genap, berarti 3/6 diperkecilkan menjadi 1/2. Sekarang Pak tanya lagi untuk keseluruhan. Fulgen kasih mati mikrofon. Bagaimana kalau dadu dilempar 1 kali dan muncul kurang dari 3? Kurang dari 3. Atau lebih kecil dari 3. Peluang muncul mata dadu lebih kecil dari lebih kecil dari 3. Siapa bisa jawab? Lebih kecil dari 3. Henry. Oke, mantap. Ayo Henry.
Pak Karel. Henry kasih aktif itu apa? Ya, silakan Henry. Maaf, tadi Pak Guru ada terdistraksi. Jawabannya 2/6, Pak Guru. 2/6. Kenapa 2/6? Karena angka yang lebih kecil dari 3 adalah 1 dan 2. Dan 1 Mantap. dan 2 itu merupakan 2 angka pada. 2/6 ya. Terus diperkecilkan menjadi Ini 1/3. 1/3. Mantap ya. Nah, berarti Henry, Pak rasa dia sudah mengerti ya. Henry, dia sudah mengerti. Mantap sekali. Nah, oleh karena itu Pak jelaskan untuk keseluruhan ya. Jadi kalau untuk satu dadu itu ruang sampelnya berarti 6. 6 itu otomatis di bawahnya sudah 6. Sekarang kamu lihat dia punya pertanyaan. Kalau dia bilang pertanyaannya muncul angka 2, berarti 1. Berarti 1/6. Kalau muncul angka 6, Pak, angka 6 juga tetap 1. Berarti 1/6. Kalau muncul bilangan prima, bilangan primanya ada 3. Berarti 3/6. Disederhanakan menjadi 1/2. Kalau muncul bilangan genap, ada 3 juga, 3/6. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, untuk kesempatan ini nih, siapa mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Ayo. Tidak ada? Atau ada yang mau bertanya? Henry mau bertanya. Ayo Henry. Pak Guru mau tanya kalau dadunya ada 2. Itu sebentar. Misalnya kalau dadunya ada 2, baru nilai yang didapatkan 1 di. Itu sebentar ya. Ini kita masih satu dadu. Untuk ini dulu. Pak maunya kamu mengerti dulu untuk ini. Kalau ini sudah mengerti, kita lanjut. Tidak ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, Pak kasih hapus ini semua. Catat ya. Ini nih. Ini catat ya, ini catat. Kalau yang ini juga kalau mau catat, coret-coret saja di kamu punya kertas-kertas di situ. Coret-coret. Kalau muncul angka bilangan genap, berarti 3/6. Sederhanakan. Kalau bilangan prima, lebih kecil dari 3 atau lebih kecil dari 5. Dan seterusnya ya. Pak kasih 1 menit. Kalau sudah, Pak hapus. Sekarang kita belajar 2 dadu ya. Sekarang 2 dadu. Dua dadu berarti ruang sampelnya NS-nya sama dengan 36 ya. Ingat itu, NS-nya selalu 36 ya kalau 2 dadu ya. Iya. Rumus seperti biasa, rumusnya peluang sama dengan
suatu kejadian NA per NS ya. NA per NS. Iya. Ini 2 dadu ya ini ya. 2 dadu. 2 dadu itu 36. Rinciannya seperti ini ya, rinciannya ya. Kalau kamu tanya, Pak 36 itu dapat dari mana? Pak bisa buat rincian, tapi terlalu lama. Oleh karena itu Pak langsung tunjukkan ini saja ya. Nah ini. Nah, ini dia punya rinciannya ya. Nah ini nih. Ada 1.1, 1.2 sampai 6.6. Nah, ini kalau 2 buah dadu, makanya ruang sampelnya sama dengan 36. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat lagi di sebelah. Seandainya Pak tanya, sekarang Pak tanya, dia punya soal ya. Sekarang Pak tanya, misalkan Henry dia ambil 2 buah dadu, dia lempar secara bersama-sama. Sama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Berjumlah 4. Nah, karena dadu berjumlah 4. Sekarang Pak buat ini ya. Pak buat rinciannya. 1 dadu berarti ada 1 sabar ya. Lama sekali ini. Berjumlah 4 ya. Ini Pak tulis berjumlah ya ini ya. Pak tulis berjumlah. Berjumlah 4. Nah, ini ya. Dia punya soalnya dia bilang berjumlah 4. Sekarang kita lihat dulu. Satu dadu itu tuh kan 2 dadu. 2 dadu. Berjumlah 4 itu kemungkinan berapa? Kemungkinan dadunya muncul 1 dengan 3. Bisa tidak? 1 dengan 3. Kemungkinan juga dadunya muncul 3 dan 1. Dan tiga dan 1. Dan kemungkinan juga muncul 2 dan 2. Nah, karena dia punya soal tadi. Dia bilang berjumlah 4. Berarti dadu yang pertama itu tuh dia bisa muncul angka 1 dan dadu yang ketiga dia bisa muncul angka yang kedua dia bisa muncul angka 3. Begitu juga dadu pertamanya dia muncul angka 3, dadu yang keduanya dia muncul angka 1. Begitu juga yang ketiga, dadu pertama bisa muncul angka 2, dadu yang kedua bisa muncul angka 2. Jadi berjumlah 4 itu tuh ada berapa anggota? Berarti NA-nya sama dengan 3/36.
3/36. Jadi jawabannya 3/36. Kalau mau sederhanakan, bisa sederhanakan. Dikecilkan sama dengan 1 per berapa? 12 ya. Satu per 12. Nah, itu kalau 2 dadu. Setengah mati ya, kalau mau jelaskan kamu lewat begini ya. Nah, kita lihat sini. Ini. Kalau berjumlah Pak jelaskan ulang di sini saja ya. Kita lihat di sini saja. Nah, ini. 2 buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang muncul mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Sekarang yang ini jangan dulu, yang ini ya. Yang ini jangan dulu. Yang ini jangan dulu ya. Nah, yang ini jangan dulu lihat, yang ini nih. Kita lihat sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Nah, sekarang mata dadu yang berjumlah 3 itu mana? Mata berjumlah 3 itu. Ini yang berjumlah 3 ya, warna kuning ini nih. Jadi kejadian mata dadu berjumlah 3 ditandai dengan warna kuning. Berarti 1,2 dengan 2,1. NA-nya ada berapa NA-nya? NA-nya sama dengan ada NA-nya ada 2. Ini nih NA-nya. Kejadian mata dadu berjumlah 10. Nah, sekarang kita lihat mata dadu berjumlah 10 tadi. Berarti ada 4 dan 6. 5 dan 5. 6 dan 4. Berarti NA-nya ada berapa? NA-nya tetap ada 3. Berarti 3/36. Karena ini soalnya sama dengan, karena ini soalnya dia bilang berjumlah 3 atau 10. Maka dia punya jawabannya sama dengan 2/36 ditambah dengan 3/36 sama dengan 5/36. Untuk ini dulu. Oke, Pak, beri kesempatan untuk kamu bertanya dulu. Kamu tanya sedikit dulu. Angkat tangan saja kamu. Angkat tangan saja supaya Pak tahu kamu mengerti. Biar kita pelan-pelan juga baik. Ah, mantap. Ya. Dirli duluan. Belum mengerti Pak Guru. Belum mengerti Pak Guru. Dirli. Coba Dirli beri satu contoh dulu supaya Pak jelaskan bagaimana Dirli kira-kira. Begini Dirli ya. Untuk seluruhnya ya. Pak lebih senangnya itu kamu sama-sama dengan Pak di sekolah bisa jelaskan, kamu pakai papan tulis tatap muka ya. Kalau begini setengah mati sekali ini. Karena ada dua dadu, Dirli, ingat, ada 2 dadu. Dadu yang pertama Pak suruh kau kan lempar 2 dadu secara bersamaan. Kita tidak tahu dadu yang kau lempar itu. Dia bisa muncul. Yang pertama itu muncul angka 1. Dan yang keduanya muncul angka 2. Nah, itu berarti 1 anggotanya sudah. Ya. Terus kita lempar lagi. Dia bisa muncul begini. Dadu yang pertama bisa muncul angka 2. Dadu yang kedua bisa muncul angka 1. Berarti yang berjumlah 3 itu cuman ini saja yang berjumlah 3 itu tuh. Ini saja. Iya.
Yang lain? Dirli? Maksudnya begini ya. Kamu tahu dadu itu kan 1 sampai 6 ya. Kamu sudah tahu dadu itu 1 sampai 6. Nah, kalau 2 dadu berarti satunya ada 2, 6-nya juga ada 2. Tinggal saja kamu lihat dia punya soal. Dia punya soal dia bilang apa? Oh, berjumlah 3, Pak. Kalau berjumlah 3 berarti 2 dadu itu tuh muncul angka berapa sampainya hasilnya 3? Dirli. Coba kasih aktifkan suara dulu, Dirli. Mikrofon dulu. Halo, Dirli. Pak Karel. Sudah, Pak Guru. Aha. Begini, Dirli. Dirli, kau punya kan ada 2 dadu, Dirli. Ada 2 dadu. Nah, 1 dadu itu kan 1 sampai 6. Dan 1 dadunya lagi 1 sampai 6. Misalkan Pak tanya kau, muncul mata dadu berjumlah 5. Kira-kira berapa dan berapa? Mata dadu berjumlah 5. Dirli? Muncul mata dadu berjumlah 5. Berjumlah 5. Ada berapa-berapa? Kalau berjumlah 5 berarti ada. Baik, tahu, Pak Guru. Berjumlah 5. Kasih mati mikrofon. Kalau berjumlah 5 berarti 1 dan 4, 1, 4, atau 4, 1, 2, 3, atau 3, 2. Jadi NA-nya sama dengan, jadi dia punya NA-nya sama dengan, NA-nya sama dengan 4 ya. NA-nya sama dengan 4. Karena ini 2 dadu berarti ruang sampelnya sama dengan 36. Berarti peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 sama dengan 4/36. 4/36 ya. 4/36. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 sama dengan 4/36. Kalau mau sederhanakan boleh 4 bagi 4, 36 bagi 4. Berarti 36 bagi 4 berapa? 9 ya. Nah, berarti 1/9. Nah, jadi tinggal saja kita lihat saja dia punya soalnya itu. Dia bilang berjumlah berapa? Kalau berjumlah 3 berarti palingan cuma 1 dengan 2. Berarti 1, 2 berarti bolak-balik lagi 2, 1. Kalau berjumlah 7. Berjumlah 7 berarti ini ada 1, 6. Ada 2, 5. Ada 2, 5. Ada 3, 4. Sekarang balik lagi ada 4, 3. Ada 5, 2. Dengan 6, 1. Nah, berarti anggotanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti anggotanya 6. Berarti 6/36. Ini kalau mata dadunya berjumlah 7 ya. Kalau mata dadunya berjumlah 7. Cuman begitu saja. Intinya 2 dadu itu tuh NS-nya sama dengan 36. Sekarang kamu lihat dia punya soalnya. Berjumlah berapa? Bisa? Nah, untuk ini dulu. Henry, ada mau bisa bertanya lagi Henry? Atau pas? Kalau begitu Pak kasih kesempatan untuk kamu bertanya dulu. Angkat tangan. Rame-rame angkat tangan juga boleh. Ayo. Atau kamu tidak tahu penjumlahan? Tidak tahu penjumlahan? Kalau penjumlahan berjumlah 6, berarti
berapa tambah berapa hasilnya 6. Itu. Kalau berjumlah 2, berapa tambah berapa hasilnya 2. Nah, untuk kesempatan ini nih, ada yang mau bertanya, tanya dulu. Sebelum kita lanjut lagi. Tidak apa, kita lama-lama juga baik. Sabar, Intinya saya mau kamu- bertanya Pak Guru. Saya Iya, mau iya. bertanya Pak Guru. Oke. Ya, Yohanes Malo, angkat kamu kepala Yohanes Malo. Kau buat apa dari tadi? Taruh itu kau punya HP di meja supaya saya bisa lihat kau ada tulis, kau ada perhatikan. Apa yang kau kasih arah ke atas kau punya kamera? Hah. Coba kau kerja apa pertanyaannya Pak Sil? Silakan, tadi ada pertanyaan dari Pak Sil. Silakan kalian jawab ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Waktu dan kesempatan diberikan. Tanya saja. Kau buang-buang orang tua punya kuota hanya. Atau pakar, kalau ada yang pakar mau tanya, silakan tanya saja supaya saya jelaskan. Mewakili mereka kalau pakar dari tadi mengikuti. Saya tanya di anak-anak yang belum pemahaman mengerti ke tidak. Oh iya, boleh. Yang mana Jessica? Coba Pak lihat Jessica dulu. Jessica. Sabar. Vera. Jesse. Nah, Jessica sulung. Pak mau dengar dia punya suara dulu. Coba, ya Jessica sulung, mantap dia. Nah, coba Jessica tolong jelaskan sedikit. Atau Jessica belum mengerti atau bagaimana? Guru ini. Iya. Sudah Pak Guru, tapi ada tidak cara cepat Pak Guru. Jadi kayak mungkin juga tulis lagi nih tabel. Itu tadi. Cari lagi dia punya nih apa Pak Guru. Jadi di sini ini Jesse maksudnya, ini bagus sudah. Ini Jesse untuk mewakili semua sudah ya. Dia bukan dia tidak seharusnya Pak suruh kamu catat ini ya. Ini nih bukan. Kan kita tahu bahwa dadu itu kan 1 sampai 6 saja. Ya itu Jesse? Iya, 1 sampai 6. Jadi kalau dia bilang begini, muncul mata dadunya 10. Berarti Jesse tahu 10 itu tuh berarti berapa tambah berapa. Kalau kamu bilang 7 dengan 3, tidak mungkin 7 dengan 3. Karena 7 kan bukan dari dadu. Dadunya cukup sampai 6. Berarti kalau angka 10 berarti 6 tambah 4, 5 tambah 5. Kalau muncul bilang 11. Berarti 11 itu tuh cuman ada 6 dengan 5 atau 5 dan 6. Tidak mungkin bilang 7 dan 4, Pak. Hei, dadu itu bukan sampai 7. Dadu itu cukup sampai 6. Berarti hitungnya dari 6 mau tambah berapa, 5 mau tambah berapa. Jadi kamu bisa tahu itu tanpa harus ini tabel. Tabel ini kamu tidak perlu hafal tabel ini. Kamu cuman tahu dadu itu 1 sampai 6. Berarti kalau Pak bilang begini, Jesse tolong cari peluang muncul mata dadu berjumlah 12. Langsung Jesse bilang, oh mata dadu berjumlah 12. Berarti 6 dengan 6. Kalau 7 dengan 5 tidak mungkin. Karena 7 itu bukan dadu. 7 itu cuman dadunya apa? Mungkin dadunya Henry. Kalau Henry jawab 7 ya berarti dia punya dadu yang ada 7 itu. Begitu ya. Jadi ingat, dadu itu sampai 6. Kalau dia bilang mata dadu berjumlah 4, berarti 4 itu yang ada itu cuman 1 dengan 3, 2 dengan 2. Tinggal saja kamu bolak-balik saja. Bisa Jesse? Bisa. Nah, jadi tidak perlu kamu catat ini dadu ya, catat ini tabel ya. Nah, karena kamu juga tahu penjumlahan dan dadunya juga kamu tahu 1 sampai 6 saja. Jadi jumlahnya juga cuma 6 ke bawah, bukan sampai 7.
Iya. Jadi tadi yang satu dadu bisa ya, Jess ya? Bisa. Nah, bisa. Kalau satu dadu itu berarti untuk seluruhnya ini ya. Satu dadu itu ruang sampelnya 6. Jadi kalau dia bilang muncul mata dadu 3, berarti 3 anggotanya kan cuma 1 saja. Berarti 1/6. Kalau muncul mata dadu 6, 6 kan juga 1 saja, berarti 1/6. Kalau bilangan genap baru 3/6. Kalau bilangan ganjil atau bilang lebih besar dari 5. Ya, Jesse, lebih besar dari 5, satu dadu. Satu dadu dilempar satu dadu dilempar 1 kali, muncul mata dadu lebih besar dari 5. Berarti kira-kira peluang munculnya berapa? Lebih besar dari 5. 1 ya, 1/6 karena dia cuma 6 Satu toh. dadu tadi yang dilempar tuh Pak Guru. Iya. Iya. Berarti 1 toh, karena 6 lebih besar dari 5 kan 6. 6 kan 1. Nah, bisa ya. Nah, berarti Jesse kasih mati mikrofon. Pak mau cari yang lain lagi? Kira-kira siapa lagi yang mau tanya? Vera? Mana Vera, Pak? Mau lihat Vera muka lagi? Halo? Yang belum mengerti? Iya, Vera, apa yang kamu tanya? Tanya saja. Sudah mengerti Vera atau belum? Supaya Pak jelaskan lagi. Belum mengerti? Sudah mengerti? Nah, jadi dia punya Iya, Pak Guru. dia punya intinya kamu lihat dia punya pertanyaannya saja ya. Pertanyaannya saja. Dia bilang mau muncul mata dadu berapa? Bisa? Kalau begitu ini Pak hapus semua ya. Kita lanjut. Nah, ini kenapa di sini hasilnya 5/36? Karena dia punya pertanyaan tadi di atas tadi. Ini nih. Ini ya. Berjumlah 3 atau 10. Berjumlah 3 atau 10. Berarti jawabannya di sini berjumlah 3 kan ada 2, berarti 2/36. Terus berjumlah 10, anggotanya ada 3, berarti 3/36. Berarti 2/36 tambah 3/36. Hasilnya 5/36. Ini ya, ada penghasil ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang kejadian yang berikut. Nah, ini tidak saling lepas. Kejadian saling lepas kah, tidak saling lepas kah? Intinya dasarnya yang tadi yang Pak sudah jelaskan, itu satu dadu dengan 2 dadu itu kamu tahu. Kalau itu kamu tahu berarti yang ini kamu bisa kerja semua. Iya. Nah, ini dia bilang begini. Sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu Bridge secara acak. Kartu Bridge itu ruang sampelnya ada 52. Kenapa 52? Siapa yang biasa main kartu dia pasti tahu ya. Kartu itu. Kalau yang main kartu pasti tahu dia punya jumlah kartu itu ada berapa. Ada 52. 52 ini tanpa joker ya. Tanpa joker. 52 ini tanpa joker. Kalau ada joker itu terserah kamu pasang berapa. Intinya ruang sampel di kartu itu tuh ada 52. Itu satu kartu ya. Kalau 2 kartu berarti ruang sampelnya ada berapa? Siapa yang mau jawab? 2 kartu Bridge, ruang sampelnya ada berapa? Ayo. Ya, Henry, ada berapa Henry? Henry. Ayo. Salah Pak Guru. Salah? Kenapa salah? Hah? Pikir dijumlahkan
Kali ya. Dikali 2. Kali ya. 52 kali 52. Berarti hasilnya 2.704 ya. Jadi kalau 2 berarti 2.704 ya. Nah, ini kalau 2 ya, ruang sampel untuk kalau 2 kartu ya. Nah, terus ada kartu hatinya. Kartu hati. Kartu hati itu tuh yang main kartu pasti tahu ya. Ada 13 ya. Ada hati. Ada istilah masing-masing ya. Klaver. Klaver itu yang bilang merungge itu. Skop. Itu apa lagi itu? Ruit kah? Ruit kah? Atau kamu punya bahasa bilang apa itu? Kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini. Ruang sampelnya kan 52, berarti per 52 terus ya. Per 52. Terus ini kenapa 13, Pak? 13 ini nih karena dia punya pertanyaan ini tadi. Jumlah kartu hati. Kartu hati itu ada 13, berarti 13 per 52. Jumlah kartu bergambar. Kartu bergambar itu ada 12. Manusia itu. Jack, Nona Koneng itu. Frau itu. Jack, Frau, Koneng ya. Yang laki-laki pasti tahu ini. Yang laki-laki pasti tahu. Jadi hasilnya ini. Terus kenapa kurang lagi 3 per 52? Karena ini adalah kejadian yang tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas. Mereka 2 dijumlahkan habis baru kurang, mereka 2 digabungi lagi. Karena Jack hati, Nona hati, Koneng hati ini. Kartu bergambar itu ada Jack, Nona, Koneng. Kan ada 3 tuh, berarti dikurangi lagi 3 ya. Ini. Kurang 3 per 52. Jadi hasilnya 22 per 52. Disederhanakan menjadi 11 per 26. Yang ini semua ini nih, intinya kamu sudah tahu tadi. Dia punya ruang sampelnya berapa, titik sampelnya berapa ya. Henry tolong kasih mati, dia punya mikrofon. Nah, ini. Nah, dalam percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, ini juga kita bisa lihat ya. Mata dadu pertama 2, 4, 6. Kan bilangan genap toh. Nah, angka genap. Berarti dia punya ruang sampelnya 3 per 6. Terus kejadian muncul mata dadu ganjil. Ganjil prima. Berarti ada 3 dengan 5 saja. 3 dengan 5 saja. Jadi 2 per 6. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5 ya. Tetapi dia bilang bilangan ganjil. Berarti ambil 3 dengan 5. Berarti anggotanya 2. 2 per 6. Jadi 3 per 6 kali dengan 2 per 6 sama dengan 6 per 6 ya. 1 per 6 ya. Kenapa 1 per 6 ini? Karena ini kan 2 dadu ini nih. 2 dadu dilemparkan. Berarti 36. Ruang sampelnya 36 ya. Nah, 3 per 6 kali 2 per 6. Berarti 3 kali 6, 6. 6 kali 6 sama dengan, nah, Pak tulis di sini berarti supaya kamu tahu. Ini sama dengan, enam per 36 disederhanakan menjadi 1 per 6 ya. 2 dadu berarti 3 sampelnya 36. Terus titik sampelnya
3 dengan 2 ber-3 kali 2 sama dengan 6. 6 per 32 ya. Ingat, kalau ini nih, kalau angka dan, kalau kata dan ini nih, berarti di sini nih harus kali ya. Harus kali. Kalau kata atau begini, berarti dia sama dengan pakai tambah ya, pakai tambah. Misalkan contoh soal yang tadi di atas tadi, ini, contoh soal yang ini ya, ini atau ini ya, ini atau ini 3 atau 10, berarti penyelesaiannya pakai tambah ini nih. Iya, bisa mengerti. Untuk ini, ada yang mau bertanya? Untuk ini dulu, ada yang mau bertanya? Sebelum Pak akhiri materi tentang peluang ini. Ayo, yang mau bertanya sudah. Ya, silakan. Ada kesempatan buat kalian untuk bertanya ya. Ada kesempatan buat kalian bertanya. Jika yang masih bingung dari awal tadi Pak Guru jelaskan atau bagaimana, silakan bertanya supaya Pak Guru rangkum ini, kalian bisa mengerti. Karena ini sudah lewat 5 menit. Ayo. Jadi silakan, waktu dan kesempatan. Ayo. Sudah? Nah, ingat, Pak kasih kata kunci dulu ya. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti dianggap mengerti ya. Nah, ya Pak Karir, saya kasih kata inti kesimpulan dulu. Nah, intinya 1 dadu ruang sampelnya 6, 2 dadu ruang sampelnya 36. Terus ada lagi tentang mata koin. Koin itu kan cuman angka dengan gambar ya. Koin itu tuh ruang sampelnya, 1 koin itu ruang sampelnya 2 saja, yaitu angka dan gambar. Kalau 2 koin berarti ruang sampelnya sama dengan 4. Karena 2 pangkat 2 berarti 4 ya. Ingat, koin itu tuh cuman angka dengan gambar saja. Depan dengan belakang. Berarti ruang sampelnya 2. Iya. Terus, kalau kamu lihat angka muncul angka atau ini nih. Lihat ini nih. Dia punya soalnya bilang atau ya. Ini. 3 atau 10 berarti kerjanya pakai tambah. 3 atau 10 berarti 3 tambah 10 ya. Jadi soalnya di sini jawabannya sini ini PA tambah PB. Tetapi kalau dia bilang soalnya seperti ini. Nah, ini. Dia punya soalnya ini. Ini dia bilang ini, mata dadu pertama dan. Di sini kata dan ya. Kata dan berarti pengerjaannya pakai kali. PA kali PB. Karena di sini dia pakai dan, berarti kali. Kalau dia bilang atau, dia bilang ini ya, atau ini ya. Kalau di sini dia bilang atau berarti pakainya tambah. Bisa ya? Nah, oke, baik. Oleh karena itu, Pak akhiri kita punya materi pada hari ini. Nanti kita masuk contoh soal, nanti Pak kasih banyak soal tentang yang begini-begini biar kamu tambah mengerti lagi ya. Nah, Pak mohon maaf kalau Pak jelasnya terlalu cepat atau tidak seperti yang kamu harapkan. Karena memang situasi seperti ini, Pak jelaskan juga seperti ini. Pak lebih senangnya kita sama-sama tatap muka. Karena matematika itu tuh, dia tuh harus butuh banyak cakaran ya. Pak mau cakar di sini, tapi ini Pak cakar dan tadi tulis-tulis juga. Jangan sampai kita buang kita punya waktu, cuman Pak cakar di dalam laptop ini ya. Jadi buang waktu sekali. Oke, oleh karena itu Pak minta maaf dan Pak terima kasih untuk kamu semua sudah bergabung dengan Pak
pada pagi hari ini nih. Salam. Oke, baik. Untuk semuanya, Pak Guru minta Chelsea, tolong pimpin kita dalam doa. Ya, mari nak, silakan. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau menyertai dan menemani kami. Semoga apa yang telah kami pelajari tadi dapat berguna bagi masa depan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang doa dan harapan hati kami. Dengar dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak. Nah, baik kita bertemu bahasa Indonesia. Coba sekarang sudah 10 menit, 50 ya. Oke. Pak Guru end meeting sekarang. Terima kasih banyak.